Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pemerintah harus dipuji karena menghapus praktik sunat perempuan. Itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang baru saja dikeluarkan. Salah satu muatan terpenting dari PP itu adalah pasal 108 huruf A yang berbunyi menghapus praktek sunat perempuan. Redaksi pasal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di Indonesia seharusnya tidak ada lagi praktek sunat perempuan. Kalau Anda seorang Muslim, coba cek keluarga Anda. Sangat mungkin Anda sendiri, atau istri Anda, atau anak perempuan Anda, atau kakak adik perempuan Anda, atau ibu Anda disunat. Dulu, penyunatan bayi perempuan lazim dilakukan secara otomatis sesudah seorang anak perempuan dilahirkan. Sekarang prosesnya tidak langsung. Saat ini lazim dokter rumah sakit atau petugas kesehatan bertanya dulu pada keluarga pasien apakah perlu dilakukan penyunatan terhadap bayi perempuan yang baru lahir. Bagaimanapun ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada kepercayaan di kalangan umat Islam tentang arti penting penyunatan anak perempuan. Dalam Islam sebenarnya tidak ada aturan yang merujuk pada isi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Artinya tidak pernah secara tegas dinyatakan bahwa berkhitan itu wajib atau haram dilakukan perempuan muslim. Namun ada cukup banyak kalangan muslim yang percaya sunat perempuan adalah wajib atau bermanfaat dilakukan. Kepercayaan itu bahkan termuat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Masalahnya di sisi lain sudah semakin sering diungkapkan bahwa sunat perempuan adalah praktek yang bukan saja tidak membawa manfaat apa-apa, tapi juga bahkan bisa membahayakan perempuan. Jadi PP ini penting karena dapat menyelamatkan kesehatan perempuan dan PP ini penting karena dengan berani berhadapan dengan doktrin agama yang masih terus disebarkan sebagian pemuka agama. Sekedar catatan, pada 2014, Indonesia sebenarnya pernah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat perempuan. Tapi hanya dalam beberapa bulan aturan tersebut dicabut karena redaksi aturannya dikhawatirkan justru membingungkan warga melakukan praktek sunat atau tidak melakukannya. PP yang baru ini membawa arahan yang sangat jelas. Praktek sunat perempuan tidak boleh dilakukan. Adanya pandangan bahwa bersunat itu wajib bagi perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia. Kewajiban sunat perempuan memang sudah dikenal di zaman nabi-nabi terdahulu. Salah satunya di kitab Kejadian ada tertulis, Allah dan Abraham mengikat sebuah perjanjian di mana Abraham dan keturunannya kelak harus disunat. Jadi bisa dibilang kewajiban sunat adalah ajaran yang sudah dipraktekkan pada zaman Nabi Musa. Karena itu wajar bila data menunjukkan praktek sunat perempuan dilakukan di banyak negara. Sebuah data menunjukkan ada lebih dari 230 juta anak dan perempuan dewasa di dunia telah dihitan. Praktek sunat anak perempuan dilakukan di 30 negara, terutama di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Sunat biasanya dilakukan pada perempuan pada saat mereka masih bayi hingga umur 15 tahun, serta kadang-kadang pada wanita dewasa. Survei pengalaman hidup di Indonesia tahun 2021 juga menunjukkan sekitar 21-22% perempuan berusia 19-45 tahun dihitan. Jadi, PP yang hendak diterapkan di Indonesia ini adalah sebuah langkah progresif yang menghargai hak-hak hidup sehat kaum perempuan. Di dunia medis, sunat dikenal sebagai sirkumsisi, yakni tindakan membuang sebagian atau seluruh kulit penutup bagian depan kelamin. Pada anak perempuan, sunat biasanya dilakukan dengan memotong atau sekedar melukai sedikit kulit penutup klitoris. Di berbagai daerah di dunia, praktek sunat perempuan memang bisa berbeda-beda. Seperti tadi yang disebut, yang paling sederhana adalah sekedar melukai sedikit kulit penutup klitoris. Jadi seperti formalitas saja. Tapi lazim juga dilakukan dengan jauh lebih berbahaya, misalnya pengangkatan seluruh kelenjar klitoris atau bahkan menusuk, menggores, memotong atau membakar area genital. Sunat bagi laki-laki berbeda dengan sunat bagi perempuan. Sunat bagi anak laki-laki bisa membawa banyak manfaat kesehatan. Sunat bagi anak laki-laki dapat menjaga alat kelamin tetap bersih dan juga bisa mengurangi risiko terkena berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual seperti gonore, sifilis, dan herpes genital, hingga kanker penis. Risikonya pun sangat terbatas dan tak berjangka panjang.
Masalahnya, kondisi ini tidak ditemukan pada sunat perempuan. Bagi anak perempuan, sunat bukan saja tidak bermanfaat, tapi juga bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan. Berbagai kepustakaan menunjukkan bahaya ini. Pada saat dilakukan, sunat bisa menyebabkan komplikasi langsung pada perempuan. Bentuknya beragam, dari rasa sakit yang hebat, perdarahan berlebihan, pembengkakan, demam, infeksi, masalah berkemih, penyembuhan luka, syok, dan bahkan kematian dalam sejumlah kasus. Untuk jangka panjang, sunat perempuan juga punya sejumlah komplikasi. Misalnya saja, menyebabkan rasa nyeri saat buang air kecil, atau infeksi saluran kemih. Bisa juga berdampak pada vagina, misalnya keputihan, gatal bakterial vaginosis, dan infeksi lainnya. Juga bisa menimbulkan masalah menstruasi, mengurangi kenikmatan seksual, dan meningkatkan risiko komplikasi persalinan. Sunat bahkan bisa membuat perempuan mengalami kesulitan atau merasakan sakit saat berhubungan seks. Sunat juga bisa mengakibatkan berkurangnya hasrat seksual dan kurangnya sensasi saat melakukan aktivitas seksual. Sejumlah wanita yang disunat mungkin sulit untuk hamil, dan mereka yang hamil bisa mengalami masalah saat melahirkan. Ini memang tidak dengan sendirinya terjadi pada setiap perempuan yang disunat, namun lazim terjadi atau cukup sering terjadi. Saya dengan sengaja menyajikan gambaran ini secara terperinci untuk menunjukkan betapa berbahayanya sunat perempuan. Karena itu, World Health Organization menentang sunat pada anak perempuan dan menentang fasilitas layanan kesehatan untuk melakukan sunat perempuan. Sunat pada anak perempuan juga diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Di Indonesia saat ini lazim rumah sakit, dokter, atau jasa kesehatan yang membantu kelahiran bertanya pada keluarga apakah putri yang dilahirkan perlu disunat atau tidak. Jadi sudah tidak wajib, tapi bersifat opsional. Dengan keluarnya PP ini, seharusnya opsi ini tidak lagi berlaku. Sunat perempuan seharusnya diperlakukan sebagai hal terlarang. Tapi lahirnya PP ini berseberangan dengan sikap MUI. Majelis Ulama Indonesia pada 2008 pernah menetapkan fatwa mengenai khitan terhadap perempuan. Dalam fatwa itu dikatakan khitan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah fitrah atau aturan dan syiar Islam. Difatwakan pula pelaksanaan khitan terhadap perempuan adalah sebuah bentuk ibadah yang dianjurkan. Lebih jauh juga dikatakan bahwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan bertentangan dengan ketentuan syariah. Fatwa MUI menunjukkan bahwa berkhitan bagi perempuan adalah hal yang baik dan dianjurkan. Jadi kita berharap saja keluarnya PP ini tidak membawa masalah dalam dunia Islam. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan doktrin agama. Masalahnya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa perempuan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, umat manusia akan selamat.